Dikisahkan di bagian pertama, bagaimana pendekar kita yang bernama Wang Xiaoxi mendapat perintah dari gurunya untuk menyerahkan surat rahasia yang dapat menyelamatkan pavilion hujan Jinfeng dari kehancurannya. Setelah ia menunaikan tugasnya, ia malah menerima dampak yang beruntun dari pihak-pihak yang memusuhi pavilion hujan Jinfeng, termasuk oleh seorang pejabat negara, Menteri Fu Zongsu dari Divisi Hukum Negara Song. Ia memenjarakan Wang Xiaoxi dan sahabat yang membantunya tanpa alasan yang jelas. Bagaimana lengkap keseruan tayangannya? Ada di part 1 di bagian atas kanan ini ya pemirsa. Di bagian ini. Sesampai di depan pintu utama pavilion hujan Jinfeng, datang dua ajudan Menteri Fu. Mereka meminta Su Mengzhen keluar menemui mereka. Di hadapan Mengzhen, mereka menyerahkan hadiah dari Menteri Fu. Saat dibuka, isinya adalah petasan. Su Mengzhen sangat tersinggung dengan hinaan ini, tapi hanya bisa menahan diri. Kemudian kedua pengawal itu meminta agar petasan itu dinyalakan. Su Mengzhen menolak permintaan mereka, namun mereka mengancam bahwa kedua teman Su Mengzhen berada di kediaman Menteri Fu. Jika sang menteri tidak mendengar bunyi petasan, maka mereka tidak akan selamat. Akhirnya Wuxi menyalakan petasan, tapi melemparnya ke arah anak buah Menteri Fu tersebut. Mengzhen mengatakan bahwa ia akan segera mengunjungi Menteri Fu. Di aula gedung pavilion, mereka berdiskusi bagaimana menyikapi hal ini. Mereka terbentur dengan peraturan pavilion untuk tidak bersinggungan dengan pemerintahan. Dengan kesal, Wenro menyiapkan rencananya sendiri. Ia menghadang Menteri Fu di tengah jalan dan membakar lebih banyak petasan yang diarahkan kepadanya. Wenro akhirnya ditangkap karena ulahnya itu. Tapi sang menteri tidak berani menahannya karena status Wenro sebagai Putri Raja Luoyang. Di dekat penjara divisi hukum, Wenro membakar kembang api untuk menghibur Xiaoxi dan Zhou Fei. Melihat kembang api yang indah, memberi semangat mereka bahwa masih punya kesempatan bebas. Xiaoxi menuliskan beberapa rangkaian kata mutiara di tembok penjara. Su Mengzhen mendatangi kediaman Menteri Fu. Ia dipersilakan masuk saat sang menteri sedang sarapan. Mengzhen memohon agar kedua temannya bisa dibebaskan, mengingat kesalahan mereka tidak fatal. Menteri Fu berdalih, ia menegakkan peraturan. Mengzhen menyatakan bersedia mengabdi pada sang menteri jika permintaannya dikabulkan. Menteri Fu kemudian meminta Mengzhen untuk menyingkirkan seorang pejabat di barat laut yang telah menyinggung urusannya. Dengan berat hati, Mengzhen terpaksa menurutinya. Di dalam kereta menuju pulang, Mengzhen mengutarakan niatnya untuk pergi ke barat laut bahwa ia ditugaskan menghabisi Tuan Liu Anxi, si pejabat pemberani. Namun ia berencana akan mengawal sendiri Tuan Liu Anxi sampai aman keluar perbatasan. Ia meminta Wuxi memikirkan cara agar Xiaoxi dan Zhou Fei tetap terjamin keselamatannya selama ia keluar ibu kota. Di dalam penjara, Zhou Fei yang sudah beberapa hari tidak makan tergoda untuk nekat menyantap daging mentah yang disajikan sipir penjara. Namun Xiaoxi mencegahnya. Akhirnya mereka hanya minum percikan air hujan dari lubang jendela. Tak lama kemudian, Menteri Fu memanggil mereka berdua. Ia mengatakan akan membebaskan mereka karena permohonan Su Mengzhen, tapi dengan syarat tidak boleh bergabung dengan pavilion hujan Jinfeng. Mereka diberikan jalan alternatif dari sang menteri. Jalan itu baru bisa diketahui saat mereka keluar pintu penjara. Di luar, mereka telah ditunggu oleh ketua di Beijing dari sekte Liu Fenban. Jalan yang diberikan Menteri Fu ternyata adalah bergabung dengan sekte Liu Fenban dan diangkat sebagai ketua. Namun Zhou Fei dan Xiaoxi menolaknya. Karena telah menolak, ketua di Beijing menyarankan mereka segera angkat kaki dari ibu kota. Xiaoxi dan Zhou Fei melamar pekerjaan di berbagai toko di ibu kota. Tetapi mereka semua menolak setelah Xiaoxi dan Zhou Fei mengenalkan diri. Sekte Liu Fenban ternyata menutup semua peluang pekerjaan bagi mereka. Di tengah jalan ada seseorang yang menabrak mereka dan menjatuhkan sesuatu. Xiaoxi memungut barang itu dan mengejar mengembalikan kepada pemiliknya. Ternyata orang itu adalah suruhan Wenro yang diam-diam memberi mereka uang pegangan, tapi usahanya gagal. Sementara itu Su Mengzhen melarangnya bertemu dengan mereka. Namun Wuxi punya cara jitu. Ia mengirim seorang nenek tunanetra yang dulu pernah diselamatkan Xiaoxi. Nenek itu menghampiri mereka, memberi kue dan uang sebagai tanda terima kasih, dan menawarkan mereka tinggal di rumahnya. Karena tidak punya pilihan, Xiaoxi dan Zhou Fei menerima tawaran si nenek. Di rumah si nenek, Xiaoxi bercerita kepada Zhou Fei tentang masa kecilnya. Melihat ibunya dibunuh oleh seseorang,
yang mengucapkan kata-kata yang persis sama dengan yang diucapkan Menteri Fu. Chow Fei bertanya apakah Xiaoxi yakin Menteri Fu yang membunuh ibunya. Xiaoxi menjawab bukan, karena ia masih mengingat wajah si pembunuh. Xiaoxi melihat tembok besar ketidakadilan di ibu kota, semakin membulatkan niatnya untuk tinggal di ibu kota. Sementara Chow Fei bertekad mencapai puncak dunia persilatan untuk membantu visi Xiaoxi. Tengah malam saat tidur, Chow Fei mendengar suara mencurigakan. Ia melemparkan pisaunya dan membunuh seekor tikus yang lewat. Sekeliling kamar mereka sengaja ia tabur biji kacang agar langkah kaki pembunuh yang mengincar mereka dapat terdengar. Xiaoxi yang terbangun akibat aksi Chow Fei tadi keluar kamar mencari udara segar. Tak jauh dari tempat mereka, Lei Sun, ketua umum sekte Liu Fengban, menuju mereka sambil menghunuskan sebuah pedang. Namun di tengah jalan ia dihadang oleh Guru Wo, si tombak pembakar. Saat ditanya Lei Sun mengapa Guru Wo mau melindungi mereka, ia menjawab untuk membalas budi kepada Su Zhenmu. Saat ini putranya Su Mengzhen meminta bantuan kepadanya untuk melindungi kedua temannya itu. Dulu Guru Wo pernah membantu Lei Sun menangkap Guan Qi. Sekarang ia meminta imbal jasa Lei Sun melepaskan Xiaoxi dan Chow Fei. Lei Sun dengan berat hati menyetujui permintaannya dan putar balik pulang ke sekte Liu Fengban. Guru Wo kemudian menyapa Xiaoxi yang sedang bermeditasi di atas atap. Ia memperkenalkan diri sebagai pemilik rumah ini bersama istrinya si nenek buta. Keesokan pagi, melihat mereka membersihkan rumah, Guru Wo meminta mereka melakukan hal lain yang dapat menghasilkan uang. Ia bertanya apa yang bisa dilakukan sesuai kemampuan mereka. Xiaoxi memahami bidang pengobatan. Guru Wo memintanya bekerja di toko obat temannya. Sedangkan Chow Fei bisa kaligrafi. Ia dapat menghukaskan kaligrafi dan lukisan. Diam-diam Guru Wo mengirim surat kepada Wu Xi mengabarkan bahwa Xiaoxi akan bekerja di toko obat. Karena pavilion Hujan Jinfeng tidak punya toko obat, Wu Xi memerintahkan anak buahnya untuk membeli sebuah toko obat. Chow Fei menggelar sebuah stand lukisan dan kaligrafi di sudut jalan, sementara Xiaoxi mendatangi sebuah toko obat sesuai petunjuk dari Guru Wo. Sepulang kerja, mereka duduk bersama Guru Wo berbincang-bincang akrab, membahas buku yang sedang dibaca Guru Wo. Xiaoxi dan Chow Fei masing-masing mengartikan pesan dari buku tersebut. Guru Wo membaca perbedaan isi hati kedua pemuda itu. Xiaoxi mementingkan kesabaran, sedangkan Chow Fei mengutamakan kesempatan. Diskusi mereka lanjutkan dengan makan bersama. Malamnya, Guru Wo bertemu Su Mengzhen. Mengzhen kembali meminta bantuannya untuk menjaga mereka, Xiaoxi dan Chow Fei. Sambil bertanya, apakah Guru Wo pernah mendengar grup Yao Kiao? Ia pernah mendengar sedikit rumor bahwa grup itu berisi pejabat dan orang dunia persilatan. Mereka mengacau dan memanipulasi dunia persilatan demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Mengzhen pamit kepada Guru Wo untuk berangkat menemui Liu Anxi, mencari petunjuk-petunjuk baru. Di stand lukisannya, Chow Fei kedatangan seorang pemilik toko lukisan. Ia menawarkan kerjasama menjual lukisan-lukisannya di toko miliknya. Jika laku terjual, 40% dari harga jual akan menjadi bagian Chow Fei. Chow Fei menyetujuinya. Di toko obat, Xiaoxi mendapat pujian dari bosnya. Tulisannya sangat bagus. Bos meminta Xiaoxi menuliskan nama-nama obat untuk dipajang di tokonya. Tak lama kemudian muncul Xiao Yao, si gadis rumah hiburan. Ia datang menggoda Xiaoxi lagi, meminta diperiksa kesehatannya. Xiaoxi kebingungan menghadapinya. Si bos tersenyum dan bertanya hubungannya apa dengan sang gadis. Xiaoxi tidak bisa menjawab. Menjelang pulang, Xiao Yao memesan obat herbal yang cukup banyak untuk dibawa pulang. Bosan terus-menerus berada di pavilion Hujan Jinfeng, Wenro ingin keluar jalan-jalan. Selama ini ia memang tidak diperbolehkan keluar pavilion. Wu Xi menghalaunya. Wenro memberinya surat dari ayahnya yang isinya untuk segera kembali ke Luoyang. Dengan alasan menyiapkan bekal perjalanan, Wu Xi masuk ke dalam kamar. Beberapa saat kemudian, Wu Xi keluar lagi membawa sepucuk surat. Ia mengatakan baru saja mendapat surat lain dari ayahnya Wenro, yang isinya membatalkan surat sebelumnya dan meminta Wenro jangan dulu kembali ke Luoyang karena keadaan kota sedang tidak baik. Wenro yang melihat tulisan surat dari Wu Xi menuduhnya meniru tulisannya. Tanpa sengaja Wenro mengakui kalau surat dari ayahnya itu ditulis sendiri olehnya. Hari-hari berlalu, susah senang mereka lewati bersama. Saat kuas lukis Chow Fei rusak, Xiaoxi berjanji akan membelikannya yang baru saat upah kerjanya cair. Tapi bencana datang. Toko obat tempat Xiaoxi bekerja terbakar. Xiaoxi curiga ada seseorang yang sengaja membakarnya. Liu Chun sedang berjalan bersama pelayannya. Si pelayan memberi laporan tentang keadaan Xiaoxi dan Chow Fei. Ia melewati sebuah toko lukisan. Pandangannya tertarik pada sebuah lukisan pemandangan indah yang dilukis Chow Fei. Ia memborong lukisan itu.
Setelah toko obat terbakar, Xiaoxi mencari penghasilan dari membuat pertunjukan jalanan. Siapapun yang bisa melempar batu dan dapat mengenai dirinya, maka ia tidak perlu membayar uang kepadanya. Banyak orang yang mencoba melempar batu namun gagal mengenainya. Uang receh akhirnya terkumpul banyak. Sementara itu datang orang sekte Liu Fenban. Ia berniat untuk membunuh Xiaoxi. Ia memerintahkan seseorang untuk mengganti batu dengan anak panah. Dengan bayaran besar, Xiaoxi setuju menerima 3 anak panah. Anak panah pertama melesat, gagal melukai Xiaoxi. Panah kedua juga gagal. Namun belum selesai panah kedua, panah ketiga dilepaskan secara tiba-tiba. Zhou Fei datang menyelamatkan Xiaoxi dari bahaya panah. Namun Zhou Fei marah melihat cara Xiaoxi yang seperti menjual diri. Mereka bertengkar hebat. Setengah putus asa dan tak ingin Zhou Fei gagal mencapai cita-citanya di ibu kota, Xiaoxi memberanikan diri datang ke pavilion Hujan Jinfeng. Saat hendak mengetuk pintu, ia urungkan niatnya. Ia takut jika Zhou Fei semakin marah dengan tindakannya itu. Sementara di atap genteng, sepasukan sekte Liu Fenban mengawasi Xiaoxi. Mereka mendapat perintah dari ketua umum untuk membunuh Xiaoxi jika sampai ia mengetuk pintu pavilion Hujan Jinfeng. Setelah Xiaoxi membatalkan niatnya, ia tetap saja diburu komandan pasukan karena dendamnya kepada Xiaoxi. Mereka datang menyerang Xiaoxi, namun Xiaoxi dengan mudah menumbangkan mereka. Ia memberi 3 pukulan untuk sang pemimpin pasukan. Pukulan pertama untuk Hua Wuchuo yang telah dibunuh oleh orang. Pukulan kedua untuk toko obat yang telah dibakarnya. Pukulan ketiga untuk kekesalannya. Saat berjalan di tengah malam, Zhou Fei merasa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Orang itu ternyata adalah ketua ketiga sekte Liu Fenban, Lei Mei. Dia tidak bermaksud menyerang Zhou Fei. Dia malah mentraktir Zhou Fei ke sebuah kedai arak termahal di ibu kota. Dia menjelaskan bahwa tidak semua orang di ibu kota yang mampu membeli arak terbaik di kedai ini. Segala perkataannya hanya menghina dan menyinggung dirinya. Dengan perasaan kesal, Zhou Fei meninggalkan kedai itu tanpa menyentuh arak yang disajikan. Sampai di rumah, ia menulis surat perpisahan untuk Xiaoxi. Ia sudah tidak tahan. Ia pergi dari rumah itu. Malam itu, Su Mengzhen berjalan memasuki ibu kota dengan membawa bungkusan kotak. Ia langsung menuju kediaman Menteri Fu. Ia disambut dengan antusias oleh Menteri Fu. Mengzhen mengatakan bahwa pesanannya telah ia bawa dalam kotak itu. Ketika kotak dibuka, isinya adalah kepala manusia. Seketika sang menteri memerintahkan penangkapan Su Mengzhen dengan tuduhan membunuh pejabat penting. Mengzhen balik bertanya, pejabat siapakah yang ia bunuh? Sambil melempar potongan kepala itu ke ajudan Menteri Fu. Saat dilihat dengan seksama, kepala itu palsu tertutup topeng. Saat topeng dilepas, sang menteri terkejut melihat wajah asli kepala itu. Ia adalah salah satu pengelola bisnis haramnya di perbatasan barat laut. Dengan terpaksa, Menteri Fu membebaskan Mengzhen. Sesampai di rumah, Wu Xi menyampaikan ke Mengzhen agar ia segera keluar kota, karena kedua temannya itu sudah tidak bisa bertahan lagi di ibu kota. Mengzhen berangkat menyusul mereka.